Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Cesar Resehan bersama rekan saya. Saya Cakra Fata Utama. Hari ini kami ingin mewawancarai produk manager atau brand manager dari Honda. Di samping saya saat ini sudah ada narasumber kami, yaitu mungkin Bapak Dengan saya Muhammad Wasyabatan dari Honda Megatama Group. mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan pertama kali. Iya, Boleh. oke. Pertanyaan pertama nih Mas, bagaimana sih Honda menangani krisis atau isu negatif yang dapat mempengaruhi value dari brand mereka? Krisis isu negatif Iya. yang mempengaruhi value. Value. Sebenarnya untuk brand manapun gitu ya, apalagi terutama di industri otomotif ya, baik itu Honda atau Toyota dan segala macam merek lah. Untuk menangani yang namanya isu negatif ya, itu kita harus bentar, saya malah jadi lupa nih tadi. Ya, Oke. Udah mulai nih. udah mulai. Atas jawabannya. Begini, untuk menangani isu negatif itu memang ya, semua brand itu pasti ada yang namanya black campaign ya. Jadi di mana ada oknum tertentu itu bakal membuat sebuah iklan atau isu itu yang bisa mempengaruhi sebuah brand, baik dari produknya gitu, terus keunggulan atau kelebihan dari si produknya juga gitu. Nah, satu-satunya cara buat kita menangani hal tersebut adalah kita memberikan yang terbaik. Yang terbaik itu dari sisi pelayanan gitu, dari sisi pelayanan, dari sisi SOP contohnya gitu. Jadi misalkan orang yang udah sebelumnya pernah beli produk dan dia sudah tahu gimana kualitas produk tersebut, kan otomatis dari pelanggan tersebut itu kan udah menjadi testimoni untuk produk itu tersendiri. Nah, jadi bagaimana kita untuk menanganinya, tinggal kita memberikan pelayanan terbaik aja. Dan untuk produk itu menyusul, apalagi kalau mereknya itu udah terkenal gitu. Kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya Mas, apa aja sih partner kunci dalam produk Honda ini? Apakah menggunakan iklan stasiun TV kah atau platform lain? Nah, kalau untuk jaringan periklanan ya, apalagi kita buat nyari prospek. Untuk nyari prospek itu kita punya yang namanya Honda Indonesia. Itu kan pusat. Nah, kita tuh diberikan database itu berupa data-data pelanggan yang melakukan pemesanan melalui from hondaindonesia.com gitu. Jadi setiap showroom manapun yang ada di cabang Honda Indonesia itu bakal diberikan data-data tersebut itu setiap minggunya begitu. Kemudian kita juga untuk by person ya, individual. Nah, kita itu melakukan iklan di sosial media, menjalankan iklan di sosial media, terus di Google, kemudian melalui flyering iklannya. Flyering. Kalau flyering tuh misalkan brosur, kita nyebar brosur door to door kayak gitu. Tapi untuk periklanan di website contohnya, terus ataupun sosial media itu kita jalanin juga. Gitu. Oke. Kita masuk ke pertanyaan ketiga ya Kak. Iya. Jadi pertanyaan ketiga ini lebih menanyakan bagaimana sih Honda itu memilih mitra atau partner distribusi untuk memasarkan produk mereka di berbagai segmen pasar. Dalam artian ini tuh lebih ke channel atau media yang media partnernya Gitu. Sebenarnya kalau dari Honda sendiri ya, itu dia bakal menimbang dulu. Misalkan dia ngelihat pasar yang bagus yang mana ini gitu. Dia ngelihat pasar yang bagus. Nah, contoh ini ada salah satu tokoh YouTuber. Dia channelnya itu membahas seputar otomotif. Nah, contohnya kayak kacamata pras. Nah, kayak gitu. Nah, itu kita benar-benar nimbang dulu ini yang nonton banyak apa enggak, viewersnya banyak apa enggak. Terus respon di komentarnya banyak atau enggak, ya kan semakin banyak respon semakin populer berarti si video tersebut gitu. Makanya kita nih ya pilih-pilih ya.
Jadi biasanya itu YouTuber kita nyewa YouTuber gitu. Kita sewa YouTuber ya. Tapi nanti untuk video tuh dari kita sendiri. Jadi nanti kita kayak model wawancara juga sih. Jadi di sini YouTubernya, terus di sini marketingnya, dan itu kita bahas soal mobil ya, baik itu review ataupun untuk mempromosikan begitu. Kayak model YouTuber Gofar Hilman gitu ya, kayak yang suka ngebahas otomotif kan Ya, Gofar Hilman. benar. Terlebih kan juga dia terakhir saya lihat habis beli CR-V Gen 1 Gen 1 yang 2003. sama kayak Great Auto itu kan ada YouTuber kan. Nah kayak gitu. Kita emang nimbang dulu, nyari pasar yang bagus dulu, karena apa? Kan kita namanya kan ngeluarin cost dulu ya. Kita ngeluarin biaya dulu. Nggak mungkin kita kan nembak yang dimana itu trafiknya nggak ada gitu. Apalagi kan periklanan, kalau emang trafiknya nggak ada, mau namanya mereknya bagus, kualitasnya bagus, tapi trafiknya nggak ada, itu percuma gitu. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya Kak. Menurut Kakak sendiri nih, apa peran demografi kayak jenis kelamin dari konsumen, masuk dari konsumen dari suatu brand, usia, pendidikan dalam sebuah segmentasi pasar. Jadi perannya demografi itu menurut Kakak seperti apa sih untuk segmentasi pasar? Demografi itu penting banget. Soalnya demografi itu emang tujuannya untuk kita memilah segmen. Memilah segmen. Kita mulai dari jenis kelamin, karakter, ataupun jenis pekerjaan yang dia jabat gitu. Itu kan ada demografi. Nah gitu, misalkan kita milih segmen untuk contoh memasarin kendaraan, itu ada minatnya tersendiri. Jadi contoh kayak pasarnya Honda Jazz tahun lalu ya, sekitar 2019 ya. Honda Jazz itu peminatnya lebih banyak didominasi oleh wanita gitu. Dan itu rata-rata yang umurnya di 25 tahun sampai dengan 30 tahunan gitu. Makanya itu pentingnya segmen itu, kita benar-benar bisa memilah siapa pasar kita gitu. Baik dari pekerjaannya, terus jenis kelaminnya, terus wilayah tempat tinggalnya gitu. Pertanyaan berikutnya, cara apa sih yang digunakan sama Honda dalam menjaga hubungan baiknya dengan pelanggan? Jadi kan ada strateginya kayak cara-caranya nih, biar konsumen itu loyal sama Honda. Kalau boleh tahu caranya itu seperti apa ya? Kasih kisi-kisinya mungkin. Sebenarnya balik lagi ke pertanyaan nomor 1 lagi. Kita misalkan pengen jalin hubungan yang baik, itu kita harus berikan dulu pelayanan terbaik dulu ke customer, biar nantinya sewaktu-waktu barangkali kan nanti ada yang namanya repeat order. Nanti dia mau beli lagi buat saudaranya lah, buat anaknya, buat temennya gitu. Dan emang kalau hubungan yang baik itu emang kita harus sering-sering berkabar ya, entah itu kita bahas soal kehidupan, jadi nggak selalu tentang ya produk kita, nggak selalu tentang produk, tapi bahas tentang kehidupan aja gitu. Misalkan biasanya kalau antar laki-laki yang dibahas itu hobi gitu, misalkan antar pebisnis itu yang dibahas ya usaha, ini lagi ada peluang di mana gitu. Nah itu, jadi kita tuh kalau misalkan pengen jalin hubungan yang baik, kita nggak bahas soal produk aja, tapi bahas emang kesehariannya dia, kesukaannya dia apa, hobinya dia apa, yang bikin dia tuh nyambung. Kalau misalkan kita bercakap lah, itu nyambung. Jadi nggak melulu soal konteks bisnis. Nggak melulu soal kita jualan produk, produk kita nih menawarin, nggak selalu soal promosi gitu. Jadi treat pelanggan selayaknya teman tuh juga harus ya. Benar, gitu. Layaknya teman, keluarga pun sekali. Apalagi kan misalkan kita ya udah ketemu segmen yang pas gitu ya. Misalkan ini pembelinya laki-laki, kita ketemu hobi yang sama, kita bisa jalin hubungan yang lebih baik pastinya gitu. Pertanyaan berikutnya, pendekatan apa yang dilakukan oleh brand Honda ini dalam memahami perilaku konsumen di setiap pasar mereka? Kan setiap pasar, segmen pasar kan beda-beda ya, kayak demografi, psikografinya. Nah, gimana cara Honda
brand Honda ini memahami perilaku konsumen di berbagai segmen pasar. Jadi untuk memahami emang segmen tuh berbeda-beda dan tentunya bikin kesulitan tersendiri gitu. Misalkan kita sampai salah dalam berucap gitu ya. Apalagi dalam melakukan follow up gitu. Nah, salah satu cara yang paling mudah itu untuk menyesuaikannya. Itu lebih kita tuh mengikuti dulu arah dari pembicaraan. Jadi kita harus mengikuti arah pembicaraan si customer ini. Kita gali dulu kebutuhannya. Sebenarnya apa keinginan mereka, apa kebutuhan mereka, sampai pada saatnya yang tepat kita untuk memberikan masukan, baru kita masuk gitu. Jadi kita enggak langsung kita jangan mendominasi mendominasi. Ya, kita nggak boleh langsung mendominasi, tapi kita benar-benar menerima dulu posisinya, menerima informasi sampai benar-benar kita tuh tahu harus memberikan jawaban yang tepat kayak gitu. Ini udah masuk ke pertanyaan terakhir Kak. Pertanyaan ketujuh, pertanyaan terakhir ini tuh lebih ke menanyakan perihal internal dari Honda, brand Honda ini sendiri. Jadi kami ingin menanyakan perihal jenis pelatihan seperti apa yang diberikan oleh tim pemasaran Honda ini untuk mengoptimalkan sumber daya yang digunakan dalam mengiklankan sebuah produk. Sumber daya ya kuncinya gitu. Kuncinya. Ya, kan pasti untuk setiap brand itu, mungkin kayak brand Honda ini, untuk pemasarannya dikasih edukasi dulu gitu, biar tahu segmen pasar Honda itu kemana, gimana cara mengoptimalkan sumber dayanya, baik manusianya ataupun dananya, gimana cara. Sebenarnya untuk dari pelatihan Honda sendiri itu kita ada yang namanya training internal resmi dan juga pelatihan yang memang dilakukan di showroom aja gitu. Kita ada training resminya itu ada di Jakarta Center ya. Dan itu memang benar-benar untuk ngelatih skill dari si sales marketing tersebut. Nah, contoh kita ada yang namanya training HPST. Itu yang dimana kita misalkan sudah 1 tahun ya, masa kerjanya sudah 1 tahun, itu ada yang namanya pelatihan HPST, Honda Sales Professional kayak gitu. Nah di situ kita diajarin bagaimana caranya untuk menjadi sales marketing yang lebih profesional lagi gitu. Yang artinya kita tuh harus menimbang dari kesalahan-kesalahan sebelumnya, apa sih yang kurang di kita itu sebagai marketing gitu. Nah itu ada trainingnya sendiri gitu. Terus kita juga ada yang namanya training product knowledge. Jadi kita emang harus benar-benar menguasai seluruh produk yang ada di sini ya. Baik dari harga OTR, dari spesifikasi hingga dari jenis tipe unit kayak gitu. Kemudian untuk pemasaran sendiri kita juga ada pelatihannya biasanya itu individual aja ya, antar tim atau antar cabang aja kalau untuk pelatihan marketing periklanan kayak gitu. Biasanya antar person aja gitu. Itu sih. Oke. Mungkin Cut dulu. Sekian wawancara kami hari ini bersama Kak Fatan selaku brand manager atau product manager dari Honda. Saya Cakrafata Utama. Saya Cesar Sehan. Kami berdua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.